Dua. Silakan. Baik, selamat malam Bung dan Usi. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah Zoom Pray SFGP malam hari ini. Kita bersama-sama kembali akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di hari pertama pekan yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sebelum kita akan segera masuk, kita memuji Tuhan dengan lagu pembukaan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami dapat menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar, yang boleh kami terima dan rasakan. Seperti pada malam ini ya Bapa, kami tetap dapat menikmati hadirat-Mu dalam ibadah Zumbre SFGP malam ini. Kami boleh bersama menikmati kasih-Mu. Bersekutu bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga sebagai ungkapan syukur hati kami. Ya Bapa di surga, sertai kami dalam ibadah ini, secara khusus para pelayan-pelayan-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, Bung Ricky Besi, juga pelayan-Mu, Bung Vano, yang akan menyampaikan doa, syafaat, serta yang telah dilakukan dan terus masih melayani bagi Bung Dani Haribas, serta hamba-Mu Tuhan. Pimpin dan sertai kami untuk dapat melayani umat-Mu dalam ibadah malam. Juga sertai dan berkati kami semua Tuhan, yang telah hadir dan mungkin yang akan hadir, yang berkerinduan untuk beribadah pada malam ini. Juga Kau sertai Tuhan, akan seluruh sarana yang kami pakai, baik gadget kami, baik jaringan internet kami, biarlah semua di dalam kuasa-Mu dapat menunjang untuk kami beribadah bersama malam ini. Oleh karena itu Tuhan Allah Bapa, sertai kami selalu, dari awal ibadah ini hingga akhirnya. Biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan sebelum masuk dalam pelayanan firman. Bagai rusa rindu kan air jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Ku rindukan Engkau, bagiku melebihi apapun. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Silakan. Ya, selamat malam, musi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita sekalian, dimanapun berada. Dan nyata kasih, berkat, kuasa, pertolongan Tuhan itu senantiasa menyertai musi dimanapun berada. Sebelum kita, mungkin malam ini saya persiapkan kita sharing dan mengenai kedaulatan Allah dan doa. Mudah-mudahan ini bisa memicu kita untuk semakin banyak yang berdoa, semakin banyak yang sungguh-sungguh menempatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita berdoa. Sebelum kita, saya share screen-nya dulu. Sudah tampil kah? Sudah, Bung. Oke. Mari menguji kasih Tuhan, kita satu dalam doa. Mulai suara kita malam ini, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang maha kasih, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur padamu Tuhan di malam hari ini dari berbagai tempat. Kami masing-masing pengungsi yang ada masing-masing tempat. Kami boleh berjumpa ya Tuhan. Itu semua karena kasih dan perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh meninggalkan segenap pekerjaan kami, aktivitas kami bersama-sama bersekutu dalam nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, nama-Mu nama yang berkuasa. Nama yang di dalamnya kami boleh diselamatkan. Nama yang di dalamnya kami boleh banyak berkat, kasih dan anugerah dari Tuhan. Dan bersyukur padamu ya Tuhan Yesus. Untuk iman percaya yang masih Kau sediakan bagi kami untuk kami boleh pelihara sebagai orang-orang percaya kepadamu. Berkati senantiasa Tuhan. Supaya iman yang kami boleh percaya kepada Tuhan, kami boleh setia sampai akhir dalam hidup kami kepada Tuhan. Dan malam ini ya Bapa di surga, kami hendak belajar melalui firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi kami, membuka hati, pikiran, batin kami ya Tuhan. Bagaimana kira-kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam pengertian-pengertian sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga firman yang kami baca, apa yang kami hendak renungkan, bahkan apa yang hendak kami perbincangkan dan bicarakan satu dengan yang lain pada malam ini melalui firman, tuntunan Tuhan menyertai kami. Jauhkanlah kami dari segala kuasa-kuasa dosa dan kejahatan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami malam ini, agar di dalamnya kami boleh beribadah layak di hadapan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bungkusnya dikasih Tuhan Yesus Kristus. Waktu Usi Marta kasih informasi mengenai ini, saya ingat firman ini. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Siapapun kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus memberitakan firman Tuhan semurni-murninya, sejelas-jelasnya kepada setiap orang. Dan dari firman Tuhan yang kita dengar maupun kita beritakan, tidak boleh satupun kita boleh selewengkan. Kita harus beritakan dengan apa adanya, supaya orang lain yang mendengar, umat Tuhan yang mendengar, itu sungguh boleh memperoleh firman yang benar. Paulus mengatakan ini kepada Timotius, beritakanlah firman. Nah, kalau nanti mungkin suatu ketika kita dimanapun kita berada dalam tempat pekerjaan, tempat tugas kita, pelayanan kita, jadi mengatakan siap sedia, baik dia baik waktunya atau tidak baik
tidak menguntungkan atau tidak baik sama sekali, kita harus siap sedia memberitakan firman Tuhan. Nyatakan apa yang salah. Yang katanya dosa ya dosa. Harus kita nyatakan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga karena kehidupan orang percaya harus bebas dari segala dosa supaya dia boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman ini juga mengingatkan saya, nasihatilah dengan segala kesabaran. Kita harus sabar. Orang sabar itu biasanya dia tekun ya. Tekun. Orang yang sabar itu berarti dia menanti dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang dia sedang persiapkan dia sungguh-sungguh persiapkan dengan baik. Dan ini dikatakan dan pengajar. Nah, ini sebenarnya mengapa saya buka ayat ini ayat waktu saya dikasih tahu satu ayat ini nih, kita mesti beritakan firman. Baik dan selalu siap sedia. Baik atau tidak baik waktu. Kita selalu harus berani mengatakan apa yang salah. Kita harus berani menyatakan apa yang benar di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita sama. Yang bagian-bagian terakhir, nasihati segala kesabaran dan pengajaran. Bungkus kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ambil tema ini, kedaulatan Allah dan doa. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, dan Dia sebagai Allah yang berdaulat tidak ada satupun yang dapat mengintervensi posisi Allah di dalam kehidupan umatnya ya. Jadi mungkin saja tidak ada satu kuasa di luar Allah yang dapat membuat Allah yang independensi itu dapat berbuat apa yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk dia menyatakan kebaikannya bagi orang yang dikasih. Saya hubungannya dengan doa. Dengan malam ini kedaulatan Allah dan doa, bagaimana kita melihat Allah yang berdaulat itu di dalam doa-doa kita. Ini sebenarnya mengapa muncul seperti ini, saya ikut di rumah doa, saya lihat ada beberapa yang ikut dalam doa. Juga saya muncul di dalam pembacaan Alkitab 5 pasal setiap hari. Memang kalau kita jumlahnya kita puji syukur kepada Tuhan ya, ada kenaikan yang sangat cukup tinggi, mulai 1% lebih ya naik. Mudah-mudahan ini sungguh kita boleh menikmati di dalam baca firman Tuhan. Namun dalam kehidupan berdoa, kita hanya beberapa saja yang berdoa. Nah, mungkin saya malam ini sharing ataupun katakanlah penelaahan kita tentang doa, itu bisa mengisi kita, mengisi saya, mengisi sekalian, untuk kita masing-masing dengan cara yang menurut saya sederhana ini, kita bisa menemukan doa ataupun prinsip-prinsip doa, apa saja yang kita harus lakukan dalam doa dan apa yang tidak dalam doa. Nanti kita boleh berbagi. Ini screen-nya saya dapat. Oke, saya tampilkan supaya bisa lihat sebagiannya. Sebagai pembuka saya buka demikian. Allah menetapkan kita harus berdoa. Satu hal untuk mempermuliakan Allah sendiri. Kita berdoa, salah satu kuncinya kita memuliakan Allah. Karena hanya Dia. Bagi Dialah segala kuasa dan kemuliaan. Karena itu waktu kita berdoa pun sebenarnya untuk memuliakan Allah. Tidak ada satupun untuk memuliakan diri. Ataupun kita untuk mengangkat, menunjukkan diri. Bagian yang kedua, saya tulis di sini, doa ditetapkan Allah untuk menjadi berkat spiritual. Satu hal, untuk kita tumbuh di dalam pertumbuhan dalam anugerah Tuhan. Bung Usi dan sekalian, kita dikasih anugerah oleh Tuhan. Anugerah ya berbagai-bagai, anugerah dan talenta ya. Anugerah dan talenta satu usaha yang tidak semua orang sama punya mendapatkannya. Tapi anugerah di dalam Yesus Kristus kita mempunyai satu anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita bahwa Kristus sudah mati menebus segala dosa-dosa. Nah ini sarana kita untuk tumbuh di dalam anugerah, di dalam kasih, di dalam kebaikan, di dalam doa dalam hal ini. Ada bagian lain sarana kita bisa doa juga menjadi sarana kita menghampiri hadirat Allah. Ya kita sudah tahu lah ini hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita
di tempat kita masing-masing terbesar ini adalah berdoa. Kita bisa menghampiri hadirat Allah dimanapun kita berada. Berikutnya saya tulis untuk hati iman kita. Doa juga ya itu membuat kita makin tekun di dalam iman, makin tahu bagaimana akan menggunakan waktu-waktu yang ada, makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yang benar, yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kita makin peka dengan situasi yang ada. Nah, ini kita di dalam doa itu dilatih demikian. Yang terakhir saya tulis sarana kita untuk memohon kebutuhan kita kepadanya. Itu ya menjadi sarana yang kita tahu orang pasang berdoa seperti apa. Kita bisa bertemu dengan Allah di dalam doa. Ini sebagai pembuka untuk kita sekalian. Saya buka nomor pertama. Yang pertama nanti boleh bergantian ya. Nanti Bu Musi boleh ini saya buat ada semacam 5 pertanyaan. Kita masing-masing bisa memberikan atau menyampaikan penelaan atau katakanlah dari firman Tuhan yang saya tuliskan di sini. Yang pertama ini, apa yang diajarkan Yesus tentang doa? Saya ambil dalam Matius 7, 8. Saya katakan, mintalah akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, saya persilakan Bu Kusi yang mau menyampaikan ke satu orang ya, Usi dulu ya, salah satu Usi ya yang hadir di sini. Apa yang diajarkan Yesus Kristus tentang doa di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 8. Silakan Bu Usi, boleh open mic yang mau share. Usi Martop dulu nih. Bukan. Apa yang diajarkan tentang doa dalam Matius 7 ayat 1 sampai 8? Mungkin apa yang Usi lihat di sana ya. Atau yang pernah Usi alami dalam kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Silakan. Kalau saya melihatnya adalah ketika kita berdoa kita jujur apa yang kita minta, apa yang kita mau itu jujur, nggak usah dilebih-lebihin atau nggak dikurang-kurangin. Itu Bung. Ini ya. Ya ini mintalah, carilah ya, memang mengatakan kejujuran di sana. Nggak ada tempat lain masalah kita mau meminta. Kalau mengatakan kepada kita ya minta kepada maka akan diberikan. Apa ada Bung yang lain? Boleh, Bung Riki. Boleh. Ini Kejujuran oke ya. Saya pikir kejujuran juga ini menyatakan bahwa kita itu ya ketidakmampuan, bahwa apakah ada kita memang terbatas ya. Allah itu tidak terbatas, dia mampu memberikan segala sesuatu buat kita gitu. Silakan Bung Fano. kalau saya pernah dapat sih dari salah satu pendeta soal ini, saya suka catat sebagai MCK nih. Minta cari ketuk. Yang menarik di sini adalah pintu. Di sini ada kata-kata pintu. Minta cari ketuk dan pintu akan dibukakan. Ini sesuatu yang continue kalau menurut saya, terus menerus. Jadi nanti ada pintu, satu pintu dibuka, nanti pintu lain lagi, pintu lain lagi, pintu lain lagi, dan banyak pintu. Contoh misalnya, kita lulus kuliah ya. Setelah lulus kuliah, waktu kita mau masuk kuliah, kita belajar, Tuhan kita minta studi kita berhasil, studi kita berjalan dengan baik, lalu begitu kita lulus, pintu sudah dibukakan. Setelah itu ada pintu lagi, minta cari kerja, minta cari ketuk, kita minta lagi. Nanti Tuhan kasih lagi, nanti pasangan hidup begitu juga, minta cari ketuk. Jadi kalau saya lihat Matius 7 ayat 7-8 ini, menurut saya itu satu kontinuitas ya, artinya dia terus-terusan, kita harus terusan gitu. Dan di sini
penggunaan katanya kata aktif semua ya, meminta, menerima, mencari, minta, cari, ketuk, dan pintu akan dibukakan. Itu aja sih catatan dari saya. Jadi continue, terus menerus, ini harus dilakukan terus menerus. Gitu. Terima kasih, Bung Riki. Oke, ya. Bung Riki, Ya, silakan. mintalah, carilah, ketoklah. Sebenarnya di sini Yesus mendorong kita untuk bertekun dalam doa. Jadi kita diajarkan lewat ayat ini untuk bertekun seperti tadi Bung Anu udah katakan sih. Ya. Sama aja, cuman kalau di sini saya mau katakan bahwa Yesus mengajak kita, mendorong kita untuk selalu bertekun dalam doa. Makasih. Iya, ya. Terima kasih. Bung Usi, kita PA begini bukan tidak bicara right wrong ya. Kita silakan sampaikan sehingga nanti biarlah Roh Kudus pimpin kita sehingga kita dipimpin apa yang Tuhan kehendaki dari kita itu yang boleh menghidupi kita. Ya, ya tentu tadi minta juga orang yang mesti rendah hati nih ya. Kalau orang rendah hati kan bisa minta nih. Dia juga mesti jujur juga ya bahwa dia butuh ya, membutuhkan. Kalau dia nggak bahasa butuh nggak perlu minta, ngapain minta kan? Kalau kita saya pakai gunakan bahasa sederhana. Ngapain minta kalau saya bisa gitu kan? Tapi kita sadar bahwa kita nggak bisa. Tadi Usip ini lebih tegas mengatakan Tuhan ajar kita supaya kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Karena memang satu-satu tempat untuk minta ada di dalam Dia. Ya. Makanya kalau MCK ini minta, cari, dan ketuk ini memang satu bagian. Saya juga selalu dalam doa ya, ini memang menunjukkan bahwa kita tuh sungguh-sungguh sebagai ciptaan yang terbatas dan kita sebenarnya manusia yang fana, nggak bisa bikin apa-apa. Kita kalau keluar rumah sembarangan aja bisa sakit karena hujan, bisa ya cepat sekali sakit, pilek dan segala macam. Bahwa kita tuh memang sebenarnya sangat terbatas sekali. Kira apa yang disampaikan tadi saya boleh ambil ya, satu titik ketiduran, permintaan terus menerus. Yang ketiga dari sifat yang Tuhan ajar kita minta hanya kepada Dia. Baik Bung Isi, saya lanjut ke berikut ya. Bagian 2, saya cukup kutip ini dari Yeremia 33. Apakah ciri jawaban Allah tentang doa ya? Apakah ciri jawaban Allah tentang doa? Yeremia 33 menulis demikian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpaham dan hal-hal yang tidak terpaham. Bagian yang ayat yang berikutnya ini sebetulnya ada ya 2 ayat saya ambil. Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oke, saya baik ke Bung Usi yang lain. Dari 2 perikop ini, mungkin Bung Usi bisa ambil ayat lain ya. Saya ambil ayat ini, kebetulan saya gali dari ayat ini. Apa ciri jawaban Allah tentang terhadap doa kita? Dari sini. Bung Dokter, masih on? Bung Dokter, saya nggak bisa lihat karena ini terbatas ya. Bu Sisela, open mic tuh, silakan kalau ini ada. Iya, saya belum bisa buka videonya, nggak apa-apa ya? Iya, ada apa-apa Bu Sisela, silakan. Tapi terbaca ini ya? Iya, terbaca. Oke, silakan. Buat saya, Yeremia 33 ayat 3 ini selalu kalau saya sharing dengan orang-orang, saya bilang bahwa ini merupakan telepon saya sama Tuhan. Putar aja 3333. Yeah. Karena pada saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Di samping memang intinya yang tadi Bung Riki sampaikan bahwa kita juga harus ada kerendahan hati. Karena kalau orang yang nggak ada kerendahan hati kan nggak mungkin mau meminta ya Bung ya. Jadi buat saya nih Yeremia 33 ayat 3 ini merupakan telepon saya sama Tuhan. Itu aja yang mau saya bagi dulu melalui ayat ini. Karena memang
ayat ini mempunyai kesan tersendiri. Wah, ini mesti di-share kalau kesan tersendiri itu. Iya, jadi supaya yang lain bisa mengalami apakah ini Usi, saya pikir bolehlah di-share. Kalau yang tadi ayat yang sebelumnya yang Bung Riki sampaikan dengan korelasi dengan Yeremia 33 dan ayat 3 ini, Matius 7 ayat 7 sampai 8 dengan Yeremia 33 ayat 3, kesaksiannya adalah saya belajar dari mertua saya, Pak Lantang, bahwa dalam satu kondisi tertentu pada saat ibu kami sedang dalam kondisi kritis, dia tidak mau, biasanya kan kita mengajak orang tua kita tuh berdoa, ayo kita serahkan kepada Tuhan. Secara total, kalimat kita pasti, biar Tuhan yang beracara. Tetapi saat itu saya justru belajar bahwa dia tidak mau menyerah. Mungkin karena bawaannya ya, sebagai seorang angkatan dari angkatan gitu ya. Jadi punya cara tersendiri untuk memperjuangkan sesuatu. Dia katakan, saya tidak mau berdoa seperti itu. Tapi saya mau berdoa benar-benar mengguncangkan hati Bapa di surga. Jadi saya pernah sering kali saya berbagi bahwa memang ada satu titik bahwa kita tuh harus mengguncangkan hati Bapa di surga. Seperti kita menjadi Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan. Atau seperti waktu kita masih kecil, kalau kita minta sesuatu sama papa atau mama kita, pasti, ayo dong ma, ayo dong ma. Kita tuh nggak berhenti untuk meminta. Jadi, balik lagi kepada poin yang kedua ini, Yeremia 33 ayat 3, saya selalu katakan, ini teleponnya saya direct langsung ke Bapa di surga. Itu aja yang saya bagi dulu, Bung Riki. Ya, dan Bung Uki semua. Ya, ini berseru memang kalimatnya ini ya, seru. Kita memang betul-betul mencari Tuhan sampai Tuhan dengar apa yang kita mau. Selalu demikian ya, mendengar apa yang kita mintakan. Seru kepadaku, dan aku akan menjawab kau. Oke, baik, terima kasih, Michela. Untuk Efesus 3:20, ada gabung yang lain bisa kasih telah untuk bagaimana jawaban Allah tentang doa bagi kita malam hari ini. Efesus 3:20 demikian, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, kadang-kadang kita justru apa istilahnya terkurung duluan ya, ini nggak mungkin lah ya terjadi ya, ini mustahil lah ya, kadang-kadang kita gitu. Mungkin ada Bung yang bisa share di sini untuk Efesus 3:20, silakan. Om Boy. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ya memang benar ya bahwa Tuhan itu dapat melakukan lebih banyak dari melampaui segala pikiran kita, melampaui juga ya. Dan di bagian firman Tuhan lain mengatakan bahwa sebelum kita menyampaikan permintaan kita dalam doa, Allah sudah tahu terlebih dahulu. Nah, itu kita lihat betapa hebatnya Tuhan kita ya. Apa yang hendak kita sampaikan atau apa yang kita pikirkan, Allah lebih dahulu mengetahui ya permintaan kita atau pikiran-pikiran kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa pikiran-pikiran Allah lebih dalam daripada samudra, lautan, dan lebih luas ya daripada cakrawala, daripada
langit, ya. Jadi memang kita mempunyai Allah yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita, keluh kesah kita menyampaikan persoalan kita, ya, hendaklah kita yakin, ya, bahwa apa yang kita perlukan, apa yang kita pikirkan, itu Allah sanggup, ya. Allah sanggup memenuhi setiap keperluan-keperluan kita. Tetapi tentunya ada catatan apa yang dikatakan di bagian firman Tuhan yang lain. Kenapa sih ada doa yang tidak terjawab? Ya, karena yang kamu minta itu adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Jadi yang kita minta adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan jangan kita minta sifatnya konsumtif, hanya untuk Anda habiskan sendiri. Nah, tapi yang kita minta itu tentunya bermanfaat dan juga menjadi berkat, ya, bagi sesama kita. Itu aja saya yang bisa tambahkan, Bung Riki. Ya, terima kasih banyak Om Boy yang dikasih, yang atas sharingnya. Bung Uci yang dikasih Tuhan, saya boleh share ya. Saya mengalami, saya 20 hari dirawat di Wisma Atlet, ya, tapi di Palembang. Dan pada waktu positif itu suasana itu begitu tidak, agak susah saya menggambarkannya. Sepertinya semua gelap dan kita nggak tahu mau apa. Tapi saya tahu Tuhan bekerja kan dari semua apa yang saya waktu itu sedang mengalami hal yang menurut saya sepertinya selesai, hidup ini selesai. Karena waktu itu saya berdua sama Maitua, ya. Kami setelah sebenarnya saya dulu demam dulu, aktif, kemudian baru mulai swab, ketahuan, baru dibawa ke Wisma. Ayat ini tentu ya saya sih secara pribadi saya sudah alami, Bung, ya. Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari kita doa. Memang ayat firman Tuhan ini sepertinya mudah sekali kita membacanya dan kita mengerti. Tapi tanpa kita mengalami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka ya itu sebagai semacam pengetahuan saja. Ya, waktu kita melihat bahwa Allah itu bekerja memang jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan, kita doakan, kita dapat hanya mintanya, ya Tuhan sembuhkan aja. Tapi ternyata saya kalau melihat kejadian itu sampai sekarang, saya sekarang dalam keadaan sehat, sungguh itu suatu pekerjaan Tuhan yang saya tidak habis-habisnya harusnya bisa mengucap syukur pada Tuhan tiap hari. Tidak ada Bapak Ibu Musik. Hidup yang sekarang saya miliki sekarang hanya berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Karena hanya perbuatan Dia. Tanpa perbuatan Tuhan, tanpa kita sungguh-sungguh tadi berseru, tanpa sungguh-sungguh kita meminta kepada Tuhan, mungkin kita langsung drop, mengalami sesuatu yang membuat kita tidak mampu lagi melangkah, ya, ke depan. Jadi dari pertanyaan kedua ini, apa jawaban Allah tentang doa? Ya Allah akan menjawab. Bahkan Dia menjawab melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Jadi sekali lagi Bung Uci, saya ambil yang sederhana-sederhana ini supaya saya ngomongnya ya sudahlah, kita balik ke dasar-dasar aja deh, bicaranya yang ringan-ringan. Tapi saya mengajak yang ringan-ringan ini, sepertinya ringan ini yang orang lain anggap biasa, banyak orang tidak mampu berbuat demikian. Banyak orang tidak mampu berbuat demikian. Ada orang sedikit aja ada masalah, dia sudah apalagi kita ikut jumpre misalnya kan, atau untuk apalagi kita beribadah, begitu-begitu aja, stagnan aja. Gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi, kehidupan di dalam bersama Tuhan, ya, yang menghidupkan kita itu kita memang harus alami.
Ini bagian kedua ya, dari sini saya bisa menyampaikan bahwa ya Tuhan mendengar seruan kita dan Tuhan mengerti betul apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saya masuk ke yang ketiga. Yang ketiga, nah ini syarat ini ya. Ini nomor 3, ada beberapa syarat penting agar doa terjawab. Sambil dan saya buka di Injil Yohanes 5 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, ini saya pengen dengar dari Bung Dokter. Bisa share atau masih saya nggak bisa lihat dari sini? Mungkin masih bersama pasien kali ya, Bu. Oh ya, oke. Yang atau Bung Usi yang lain boleh, silakan. Ada Elis, ada Bung Jimmy, ada Usi Evi, ada Om Fons. Silakan Bu Usi. Saya sharing ya Bung Riki. Oh, boleh. Saya mau menanggapi. Iya. Ya, bicara mengenai doa dari tadi itu saya dengarkan bahwa hal-hal itulah memang yang dibutuhkan kita dalam kehidupan ini ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tadi ada ketekunan, ada kejujuran, ada kerendahan hati, terus juga doa yang kalau saya pribadi melakukan doa itu seperti yang diajarkan oleh orang tua saya, spesifik doanya ketika kita minta sehingga hal itu tidak terlihat berlebihan ataupun kurang gitu loh. Pokoknya spesifik yang cukup untuk kita. Seperti doa Bapa kami kan juga yang cukup saja. Ya kan? Doa Bapa kami mengajarkan kita yang cukup untuk kita, bukan yang lebih ataupun kurang. Nah, untuk doa ini sendiri sudah jelas adalah doa ini adalah nafas hidup orang beriman. Dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa seperti yang tadi Usifani juga katakan, Bung Fanu juga katakan, ada kelanjutan, terus Usifani juga kedekatan ya, Tuhan minta kita untuk selalu membuka diri kepada Dia. Ya memang untuk hidup ini karena kita yakin dan kita percaya hidup ini kan Tuhan yang punya. Jadi ketergantungan kita ya sudah pasti kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Nah, makanya kita selalu datang berdoa hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain lagi. Dan Tuhan sudah memberikan kita pintu, sudah memberikan kita jalan gitu loh. Memberikan kita mempersilahkan kita, ayo minta kepadaku, kata dia kan, dengan tadi ayat-ayat yang ada. Jadi ya dengan hal-hal yang kita butuhkan ini ya jangan malu gitu loh, jangan malu, jangan gengsi, jangan juga merasa bagaimana kepada Tuhan, seperti yang tadi di lanjutan di Matius ya, bahwa Tuhan mengumpamakan juga nggak mungkin dalam keluarga ya, ketika anak meminta kepada kita sebagai orang tua, terus kita memberikan hal-hal yang tidak baik kepada anak kita. Roti dikasih ular katanya. Iya, karena Tuhan juga seperti tadi Om Boy bilang, Tuhan melihat hati kita. Tuhan, kita belum meminta saja, Dia sudah tahu sebetulnya apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nah, sekali lagi bahwa doa ini adalah ketergantungan kita, nafas hidup kita kepada Tuhan gitu loh. Karena kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Itu aja Bung Riki, terima kasih. Ini bagian yang ketiga ini gini, Bung Len. Dia Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal dalamku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Iya. Nah, bagaimana kita mungkin Bung bisa sharing bagaimana supaya firman Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita, kan gitu Pak. Dalam situasi pandemi seperti ini. Iya. Oke, sharing saya sedikit bahwa seperti yang tadi Bung Riki sampaikan ya di depan, bahwa dalam pandemi ini kita bersyukur diberikan waktu dengan bisa adanya bergabung dalam Zoom Pray seperti ini ya, kita bisa adakan ibadah-ibadah, kita bisa adakan di dalam WhatsApp group, kita bisa chatting-chattingan, saling memberi kekuatan. Terlebih juga ada Zoom prayer, ada rumah doa, ada juga baca Alkitab. Nah, itu
membantu saya, menguatkan saya untuk menghadapi situasi seperti ini. Puji Tuhan. Gitu. Bahwa kebenaran firman Tuhan yang saya baca di dalam Aba 5 pasal yang kita lakukan setiap hari ini, itu benar-benar menopang gitu, menopang saya dalam keluarga untuk melakukan yang terbaik gitu loh. Melakukan apa sih yang Tuhan punya mau tuh untuk saya lakukan dalam hidup ini, dalam situasi seperti ini. Kalau memang Tuhan mau memakai saya menjadi saluran berkat kepada keluarga saya, kepada keluarga yang jauh di sana, ataupun kepada tetangga di sekitar saya sini, Tuhan pasti punya cara, kasih tahu apa yang harus saya lakukan. Seperti itu, Bung Riki. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Saya akhirnya kita semakin menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ya, melalui firman-Nya. Oke, baik Bung Musi, saya baca dari 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Ini dituliskan demikian ya firman Tuhan. Dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Ada Bung Musi yang mau share mengenai ayat ini buat kita dalam kehidupan doa ya, dalam kehidupan doa setiap hari. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Silakan Usi Evi Ayuan. Usi Evi sharing. Kalau dari aku sih lebih ke kerinduan kita ke berdoa itu bukan hanya pada saat kita memang memerlukan sesuatu untuk jadi jawaban atas kehidupan kita ya, kayak. Tapi kerinduan kembali ke yang ayat sebelumnya itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan yang Tuhan inginkan kita ada di dalam Dia, tinggal di dalam Dia dan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Berarti Tuhan mengingat kita itu lebih dekat, lebih mengandalkan Dia dalam segala hal dan mau melakukan itu sesuai dengan firman. Jadi bukan atas sombonganku dan kehebatanku, tapi lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mungkin jawaban doa itu nggak langsung. Kita kan kadang-kadang pada saat kita memerlukan, kita meminta dengan berseru seperti tadi kan, tapi kita lupa bahwa apa yang kita minta, apa yang kita perlukan, Tuhan sudah siapkan buat kita. Bukan berarti pada saat kita berseru, jawaban itu lama, terus kita, Tuhan nggak menjawab doa kita ya. Kan? Iya, tapi Tuhan berdoa lagi ya. Iya, tapi di situ Tuhan minta kita tetap tinggal di dalam Dia. Jadi apapun yang kita minta, belum kita minta, kadang-kadang Tuhan sudah menjawab. Jadi kita diminta untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, baik suka maupun duka. Itu aja sih, Bung. Iya, terima kasih. Kita ingat ayat ini juga, doa orang benar sangat besar kuasanya ya. Tapi problemnya, apakah kita orang benar kan gitu kan? Itu saya selalu kan begitu. Apakah kita sudah benar hidup? Nah di sini yang kita bagaimana menggumuli kehidupan sebagai orang percaya untuk selalu ya, mau dibenarkan, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena sini jaminannya jelas doa kita bahwa kalau tinggal dalam firman Tuhan dan meminta sesuatu menurut kehendak-Nya, Tuhan akan beri. Memang seperti tadi ya, kadang-kadang orang gampang sekali berdoa sepertinya ucap aja deh nanti pokoknya Tuhan mau dengar atau tidak dengar ya yang penting saya ngomong dulu kan gitu. Itu kan sebetulnya seperti memainkan Tuhan ya. Seolah dia ya melepas saja doanya tuh begitu. Yang penting udah berdoa lah, bagaimana ceritanya sudah urusan Tuhan. Imannya tidak timbul di dalam diri. Baik Bung Usi, ini saya simbol tadi kalau kita tinggal dalam firman Tuhan dan berdoa menurut kehendak-Nya, Tuhan akan dengar doa kita. Ini satu syarat-syarat penting bagaimana doa bisa didengar oleh Tuhan. Ada bagian ketiga sambungannya. Nah, kalau di sini kalau boleh sih Bung Johan nih, boleh bagikan buat kita nih Bung Johan, ini ya fokus.
Yakobus 3 ayat Yakobus 4 ayat 3 sampai 4 saya bacakan ya. Atau kalau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Boleh Bung Johan pemandu? Iya Bung, saya berbagi Bung buat kita. Silakan. enggak, kalau saya sih mungkin yang saya nggak bisa lupa adalah ini dari Pak Rufi Wane. Pak Rufi Wane bilang 4D. Doa kita kan bisa dijawab langsung, direct. Ada yang delay, ada yang different, ada yang deny. Nah ini yang deny nih, yang ditolak. Ya. Karena kita motivasinya mungkin nggak benar gitu. Kadang-kadang kita direct ya kalau benar mungkin kita memang sangat membutuhkan ya dikasih. Kadang mesti muter dulu seperti bangsa Israel 40 tahun, saya nggak tahu ya. Kan kayak kita mungkin masih jomblo gitu. Ada juga yang jomblo kan, status 3N misalnya. Nona, OTW nyonya, Mar belum ada nyong. Jadi N3 itu ya. Nona, OTW nyonya, Mar belum ada nyong. Nah, itu misalnya kan itu N3, itu kan delay namanya. Nah, tapi kita percaya bahwa suatu saat pasti ada yang terbaik. Lalu kalau different tuh mungkin kita doanya mau sama si A, atau misalnya kita mau rumah di Sentul, tiba-tiba dapatnya di PIK misalnya gitu ya. Tentu totonya PIK itu nilai jual kembalinya tinggi gitu misalnya, itu different. Nah, dalam soal ini mungkin inilah yang deny. Karena Tuhan tahu bahwa kita berdoa menurut keinginan kita, hawa nafsu kita. Mungkin ada ada hal-hal yang sebetulnya nggak layak kita dapatkan gitu. Ya contoh aja misalnya nggak mau kerja tapi pengen punya Mercy gitu. Ya susah kan ya. Kira-kira hal-hal sederhana kayak gitu. Jadi saya rasa sih yang tadi sebelum ini tuh penting, bagaimana kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan, bagaimana kodrat ilahinya Tuhan yang ada di dalam diri kita maksimalkan supaya kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi mintanya juga nggak aneh-aneh. Saya rasa hidup kita kan sederhana. Tuhan mau nggak usah yang hebat-hebat, kayak saya ambil sedikit aja nih, saya mau bilang seringkali dulu waktu masih muda saya gini, mau menguasai semua gitu, mau karirnya mau moncer, pelayanan juga mau hebat, tapi setelah makin tua saya merasa kebahagiaan itu ternyata adalah ketika orang-orang di sekitar kita tuh merasa tentram, orang-orang terdekat ya, keluarga kita tuh tentram, dia senang dengan kehadiran kita, dan itu ternyata kebahagiaan saya sebagai seorang ayah, seorang suami gitu. Nggak usah yang dahsyat-dahsyat banget, ternyata kebahagiaan tidak diukur dengan materi gitu. Jadi ya itu menurut saya Bung. Gitu. Ya terima kasih banyak Bung Johan, sangat melengkapi ya dalam katakanlah pihak kita malam ini. Kiranya apa yang lebih mudah lah, atau kita sebagai usia yang masih mencari-cari apa itu kesuksesan, apa itu ini sebenarnya sudah kelihatan apa sih yang sebetulnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oke, saya speed up Bu Musi ya, jam 9 lewat, dikit lagi. Saya mencatat yang hal terakhir, saya sampai 4 aja kalau gitu karena sudah jam 9. Yakobus 4 ayat 3, Mazmur 6 ayat 18, Yesaya 59 ayat 2. Ada satu hal yang menghalangi kita berdoa. Ya salah berdoa pasti karena kita berdosa. Terusnya bisa begitu. Kalau almarhum pendeta Budi Tani mengatakan, dulu dia tulis itu, dosa itu
D-nya itu daku ya. O-nya itu oe kalau nggak salah. S-nya itu saya. A-nya itu ya kan, dosa itu karena saya sendiri. Gak usah ngomong-ngomong yang lain. Pokoknya karena saya yang nggak tekun, saya yang berbuat salah, saya yang berbuat dosa, saya tidak hamartia. Seluruh tujuan hidup melenceng dari apa yang Tuhan hendak pimpin membuat kita. Nah, di sini Yakobus mengatakan, kalau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Kenapa tadi? Untuk memuaskan hawa nafsu. Di dalam Mazmur 66 ayat 3, tadi ini juga berhubungan dengan seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Kita langsung tahu nih bahwa kalau kita ada hal-hal yang biar aja bunyi itu nanti susah sendiri, atau nggak akan Tuhan dengar lah pasti. Yakin tidak akan kontak. Nah, 59 ayat 2, Yesaya mengatakan demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menjemunyikan diri, ya, tidak mau dengar doa kita, membiarkan sehingga dia tidak mau dengar. Ini biar yang terakhir dikatakan ialah segala dosa. Fungsi dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, hidup kita ya sementara dalam dunia ini ya. Walaupun nanti kita ingin semua umur panjang, tapi di dalam kesementaraan ini Tuhan menghendaki kita supaya kita menjaga kekudusan hidup kita dari segala dosa, niat-niat jahat dan berpotensi. Waktu-waktu saya mengalami kita bisa jumpai seperti ini atau rumah doa dan lain-lain, ya sungguh saya juga merasakan ada kasih dan berkat Tuhan dalam waktu-waktu yang ada. Kita bisa manfaatkan begitu rupa untuk kita pakai bersama-sama membicarakan, mendengar firman Tuhan. Itu kan sesuatu yang positif sekali sebetulnya. Yang memang banyak orang belum menemukan jalan itu, jalan seperti itu. Mungkin ya masih dalam keduniawiannya masih lebih banyak, atau apanya kalau saya bilang begitu ya, tujuan hidupnya masih mau ke kanan atau ke kiri. Tapi firman Tuhan mengatakan ini, kalau kita hidup dalam ketidakbenaran, tidak sesuai dengan Tuhan, Allah tidak akan mendengar ini. Bahkan dia bersembunyi. Dan ini menjadi pemisah kita dari itu. Nah, kiranya diskusi ataupun telah kita tentang firman Tuhan yang ya cara-cara yang begini sederhana, menurut saya bisa menolong kita ya untuk lebih memahami. Dan biar Roh Kudus membuka kita semua, sehingga sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada, di masing-masing gereja sebagai pelayan Tuhan, sebagai presbiter atau pengurus lain, kita bisa melakukan doa dan sungguh-sungguh. Kita bisa mengubah kok Indonesia ini. Kita bisa mengubah kok SMP. Kita bisa mengubah kok tempat kita berada melalui doa kita. Itu saja yang saya bisa pimpin atau sampaikan malam ini buat kita semua. Kiranya kita makin tekun dalam doa, makin mengasihi Tuhan, makin dekat kepadanya, makin berpegang dan mencari Dia terus. Tuhan memberkati ibu sekalian. Amin. Mungkin mau ditutup dalam doa dulu, Bung Riki, Ya. sebelum masuk lagu untuk doa syafaat. Baik, Bungsi, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Waktu yang Tuhan sediakan pada saat ini bagi kami, untuk kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Dialah apa yang mungkin di pandangan manusia begitu sederhana. Tapi kami tahu Tuhan, kadang-kadang hal yang begitu sederhana, kami sulit sekali Tuhan melakukannya dalam hidup kami. Karena kehidupan kami yang masih terus dalam keegoisan kami, sehingga kami melupakan apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Bapa di surga, tuntun kami Tuhan, berilah kami kekuatan ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mendorong kami, supaya kehidupan doa kami Tuhan makin tumbuh di dalam Engkau. Dan kami boleh melihat Engkau yang berdaulat atas seluruh hidup kami Tuhan. Engkau mampu melakukan segala sesuatu bagi kami di dalam kebaikan, di dalam kasih, agar
Kami senantiasa terus Tuhan berpegang kepada Tuhan. Berkati kami semua, Bung Usi, yang hadir malam hari ini. Baik kami masing-masing keluarga lepas keluarga, di tempat kami masing-masing yang jauh, dalam pergumulan kami masing-masing. Agar kami tidak menyerah menghadapi tantangan zaman pada saat itu. Tapi kami mau boleh datang kepada Tuhan di dalam setiap doa kami. Waktu yang kami miliki begitu banyak Tuhan. Tapi seringkali kami lalai untuk berdoa, terutama bagi orang-orang yang lain yang membutuhkan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa dengan iman akan memulihkan orang lain. Doa dengan iman akan menguatkan kami, menumbuhkan iman percaya kami. Bahkan apa yang hendak kami mau raih Tuhan, mencari daripada-Mu. Karena kami tahu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin kami akan mencapai. Biarlah hidup kami sepenuh-penuhnya ya Tuhan Yesus. Engkau yang bentuk, Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Sehingga kami boleh persembahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Malam hari ini, untuk persekutuan yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita masuk dalam doa syafaat. Belum, Bung. Belum, Lagu lagu dulu ya. sebelum doa syafaat. Terlalu semangat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bung dan Usi semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam dian surga, terima kasih Bapa untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini di kegiatan Zoom Prayer Senior Friends Gerakan Pemuda ya Bapak. Kami sangat mengucap syukur di tengah-tengah aktivitas dan kesibukan kami datang kepadamu bersama-sama di dalam sebuah persekutuan di hari pertama, hari kerja kami ya Bapak, hari aktivitas kami datang untuk berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Ajar kami untuk selalu bertekun dalam berdoa seperti yang Kau sampaikan pada firman-Mu pada malam hari ini. Dan ajar kami untuk meminta kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa.
dan biarlah kami semakin bertumbuh di dalam persekutuan Senior Friends Gerakan Pemuda ini ya Bapak. Ya Bapak, pada malam hari ini secara khusus kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta ya Bapak, untuk Presiden dan pejabat negara lainnya termasuk TNI, Polri, sampai ke tingkat Lurah, RT, RW ya Bapak. Kami juga berdoa untuk program pemberian vaksinasi COVID-19 dan program pemulihan bagi daerah yang kasus COVID-19-nya meningkat, dan yang terbaru adalah daerah Tangerang Selatan ya Bapak, serta kestabilan dan keamanan secara khusus di Papua dan 4 keluarga asal Toraja yang menjadi korban teroris MIT di Poso. Bapak, kami juga berdoa untuk korban banjir bandang yang menyebabkan tanah longsor di Parapat, Sumatera Utara, gempa bumi di Blitar dan Malang ya Bapak. Kami juga mendoakan bagi pemulihan bagi keluarga korban tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 dan korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur serta daerah-daerah lain. Bapak, kami juga tidak lupa untuk mendoakan situasi negara di India dan di beberapa negara lainnya, Bapak, yang kasus COVID-19-nya meningkat secara tajam. Dan kami mendoakan untuk kedamaian dunia, khususnya karena konflik perang Israel dan Palestina, serta alam dan lingkungan hidup yang harus sama-sama kami rawat. Semua kondisi yang ada di dunia ini ya Bapak, khususnya di negara kami yang tercinta Indonesia, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja, dan biarlah Engkau yang memberkati dan menjaga negeri kami ini, persaudaraan kami, kondisi alam, pemerintahan, agar dapat kehidupan berbangsa bernegara kami ini agar dapat berlangsung dengan baik. Bapak, kami juga mendoakan untuk persekutuan kami, Senior Friends Gerakan Pemuda, beserta dengan pergumulannya, kami doakan kehidupan anggota dan pengurus dalam situasi pandemi dan tantangan lainnya dalam mengusahakan untuk mendapatkan penghasilan dalam kehidupan ini ya Bapak. Dan kami juga mendoakan pergumulan tentang visi dan misi kami dari Senior Friends Gerakan Pemuda. Kami juga secara khusus mendoakan kegiatan-kegiatan SFGP ya Bapak, di mana Zoom prayer yang telah berjalan setiap hari Senin dan Sabtu, rumah doa yang sudah kami jalankan 1 kali dalam sebulan, dan program Ayo Baca Alkitab atau ABA 5 pasal setiap hari, dan kami doakan program-program sahabat peduli, crowdfund, FGD, dan SFGP Bikers ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk rencana dari SFGP Bikers yang menurut rencana akan mengadakan touring ke Bandung setelah Hari Raya Idul Fitri ini ya Bapak. Bapak, kami yakin dan percaya apa yang kami buat ini seturut dan kehendak-Mu, dan kami juga ingin meletakkannya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapak, agar Engkau saja yang memimpin dan menuntun kami dalam menjalankan persekutuan ini. Bapak, di malam hari ini kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudari terkasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Bung Sven Pasak yang positif COVID-19 dan sekarang ini sedang dirawat di Rumah Sakit PTPN 2, lalu Bung Roy Lolong juga yang terpapar COVID-19 di Kalimantan ya Bapak. Kami mendoakan juga Opa Yusuf Sule Upa, orang tua angkat dari saudara terkasih kami, Bung Otem ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Bung Robert Lesi dalam pengobatan sakit diabetes yang dideritanya. Bapak, malam hari ini kami juga mendoakan untuk saudari terkasih kami, Usia Disti, dalam pergumulan sakit penyakit yang diderita, dan kami juga berdoa untuk ibunda dari Bung Odi Lombogia yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manembo. Kami juga berdoa untuk Usi Venska Hitipiu Ahiwan
karena menurunnya leukosit dan trombosit, dan menurut rencana akan melakukan kemo yang ketiga minggu depan karena penyakit kanker yang dideritanya. Bapak, kami mendoakan juga Usi Desi Pati yang sedang menjalani proses cuci darah, Usi Susan Tarigan yang sedang dalam proses pengobatan kanker, Mbak Ririn Pongsama Sudarsono yang didiagnosa limfoma dan dirawat di RSK Darmais ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Caroline Halimonto Lalu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Bapa kami yang di surga, kami serahkan kondisi saudara-saudari terkasih kami ini Bapa di dalam kelemahan tubuhnya. Kau tahu yang terbaik bagi mereka, dan tidak lupa juga kami mendoakan keluarga atau saudara yang ikut membantu merawat saudara-saudari terkasih kami ini juga. Bapak, kami juga mendoakan saudara-saudari terkasih kami yang sedang dalam masa pemulihan, ya, Usi Dina Laisina di Palopo, Bung Salmon Pati di Tangerang, dan Bung Ivan Soni Takaria yang sedang dalam proses pemilihan pasca operasi. Bapak, malam hari ini juga kami mendoakan untuk saudara-saudari terkasih kami yang berduka ya Bapak, untuk keluarga saudara terkasih kami, Andri Siregar, yang telah Kau panggil pulang ya Bapak, mantan Ketua Gerakan Pemuda GPIB Karunia Ciputat. Dan malam hari ini kami juga mendoakan keluarga besar Pendeta Desi Watimena Kalalo atas berpulangnya suami terkasih Bapak Jeli Watimena. Bapak yang di surga, begitu banyak permohonan yang kami sampaikan pada malam hari ini ya Bapak. Kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau mau mendengar doa kami, dan Engkau juga yang tahu apa yang kami butuhkan, dan jawaban-jawaban yang kami yakin dan percaya Kau sediakan itu terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini, dan kiranya kami pertaruhkan persekutuan ini dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa syafaat kami pada malam hari ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini.
dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Gua tutup ya. Oke, tunggu sih kita akhiri setelah kita malam hari ini. Kita berdoa sekali lagi dan menerima berkat dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Bapa Surga, untuk penyertaan yang kekal dalam hidup kami. Bahkan di sepanjang jumpa ini Tuhan hadir menolong kami. Tuhan, kami seringkali lemah dan hanya mengandalkan berkat dari kami sendiri. Rindu Tuhan, malam ini Tuhan, kami selalu berpegang kepada Tuhan. Berkati setiap kerinduan kami untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Berkati istirahat kami di malam ini. Berkati rencana pekerjaan, tugas-tugas pelayanan, usaha kami ya Tuhan, baik yang sederhana maupun kecil. Kiranya apa yang kami kerjakan dengan jujur, benar, dan adil di hadapan Tuhan. Sesungguhnya boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Dan itu kami boleh gunakan untuk membangun keluarga, rumah tangga kami. Dan malam ini akan berpisah Tuhan. Jadi kami tahu kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa hadir Tuhan. Di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, di mana kita. Karena itu Tuhan, sertai kami dalam hidup kami, berikan tidak yang cukup, yang nyenyak, dan biarlah kami mengistirahatkan seluruh anggota tubuh kami Tuhan. Di malam ini melalui tidur yang Tuhan beri bagi kami. Kiranya esok pagi kami boleh terjaga lagi dengan berkat dan kasih-Mu yang Maha. Umus yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, menyertai kita sekalian malam besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima Terima kasih Bung Riki. Ya. Terima kasih Bung Riki. Sharingnya. Terima kasih Bung Riki atas firman-Nya. Untuk doanya. Tuhan berkati. Bung Riki doanya. Besok jika ada kurang-kurang ya. Oh, nah, mantap. Mantap. Terima kasih Bung Riki, terima kasih Sama-sama, Bu. terima kasih Bung Windu untuk pelayanan malam hari ini. Coba lihat hidung. Sebelum pengumuman foto dulu ya. Pasti. Bung Johan baru nih rambutnya ini, balik kayak dulu nih. Bang Johan Kemudian Usi Leli, Usi Pepi, izin tidak aktifkan video ya. oke, Usi Usi Aroma, Pepi rambut baru. Usi Pepi rambut baru. Usi Adistia, boleh. NP ini siapa ya? NP ya? Payment. No payment. Bung Oke, Jeffrey, kita foto ya. kami itu Bung Jeffrey di rumah. Kita foto, nanti saya Dan dulu bikin mau pesan Gojek dari full tadi screen nggak dulu. dapat orang hujan. Cak Bob, ada Cak Bob. Tadi Baik, juga Bung saya Usi, mau kita pulang. hitung 1, 2, 3, pasang gaya. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Silakan Usi Marta. Oh iya, untuk hari Sabtu besok, petugas yang akan melayani adalah rekan-rekan dari XABSP Cimet. Wih. Dan Seninnya petugas dari Bali dan Papua. Vano jangan lupa hubungin ya Vano ya. Papua ada 2 ya, tinggal Bali 1. Boleh, Pano boleh. jangan males ya Pano ya. Astaga. Astaga, Yes. Kita hari ini kecolongan nih, yang harusnya Kalimantan Iya ternyata nih. salah jadwal. Bung Agus Tamiang itu dia tugas keluar kota, jadi dia nggak kepegang mendadak begitu. Lagi di luar Banjarmasin dia tadi. Ya, yang tadinya Kalimantan. Suruh masuk dong, kalau dia di luar suruh masuk dong Pano. Kan ada pintu ya Usi ya. Iya, Eh, tadi Papi bilang. Ini nggak buka pintu sih. Dengar tadi Bung Riki bilang minta cari ketuk. Itulah, kan Ali Suminta. Tinggal Toki. Usia Disti, ada Usia